Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman atau Sritex sebagai tersangka dugaan pemberian korupsi kredit bank. Iwan Kurniawan Lukminto, Direktur Utama PT Sritex, mengenakan rompi pink dan borgol pada kedua tangannya usai Kejaksaan Agung menetapkan dirinya sebagai tersangka. Sebelumnya Iwan terseret kasus ini usai diduga menandatangani akta perjanjian pemberian kredit dari Bank BJB pada tahun 2020 lalu. Padahal ia mengetahui kredit yang diberikan itu tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya. Dikawal oleh petugas Kejaksaan Agung, Iwan keluar dari gedung Kejagung pada Rabu malam dan masuk ke mobil tahanan. Sebelumnya Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Utama PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian kredit bank ke PT Sritex. Dalam kasus ini Iwan menjadi tersangka ke-12 yang ditetapkan Kejagung. Sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang telah diperoleh tim penyidik, yaitu berupa keterangan saksi-saksi, surat, juga ada ahli. Pada hari ini tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus kembali menetapkan satu orang tersangka dengan identitas yaitu IKL. Pemirsa, petinggi Sritex dinyatakan sebagai tersangka di kasus dugaan korupsi yang melibatkan 3 bank daerah. Kasus ini merugikan negara hingga 1,08 triliun rupiah. Kasus di PT Sritex memang seolah mengobrak-ngabrik perasaan. Oktober 2024, PT Sritex dinyatakan pailit. Ribuan karyawan terpaksa tak lagi bekerja. Keharuan muncul antar karyawan dan petinggi di PT Sritex kala itu mengundang simpati banyak orang. Kedekatan petinggi-petinggi Sritex bersama karyawannya ini sempat viral di media sosial. Ironisnya, Mei 2025, Kejagung mengungkap penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi di PT Sritex. Dan penangkapan Kejagung ternyata menyasar ke petinggi Sritex yang sempat viral saat bersedih bersama karyawannya saat Sritex dinyatakan pailit. Penyidikan juga melibatkan 3 bank daerah yang diduga terlibat dalam kasus pemberian kredit kepada PT Sritex. Bank daerah berperan penyelenggara yang terlibat, sedangkan PT Sritex pihak swasta yang mengajukan pinjaman. Dalam kasus ini diduga ada penyalahgunaan pemberian kredit dari himpunan bank negara dan pemerintah daerah untuk keperluan membayar utang dan membeli aset yang tidak tepat. Padahal uang pinjaman tersebut seharusnya digunakan untuk keperluan modal operasional PT Sritex. Kejagung mencatat kerugian negara mencapai 1,08 triliun rupiah berasal dari kredit yang diberikan Bank DKI, Bank Jateng, dan Bank BJB kepada Sritex gagal dilunasi. Dengan ditetapkannya Dirut Sritex Iwan Kurniawan Lukminto sebagai tersangka baru dugaan korupsi PT Sritex, total tersangka menjadi 12 orang. Para tersangka tidak hanya berasal dari jajaran petinggi Sritex, namun juga 3 bank daerah. Kejaksaan Agung kembali menetapkan tersangka baru dalam dugaan korupsi PT Sri Isman Rejeki, Sritex. Tersangka baru tersebut yakni Direktur Utama PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto. Dengan ditetapkannya Iwan Kurniawan, total ada 12 tersangka dalam kasus ini. Sebelumnya, Komisaris Utama Sritex sekaligus saudara kandung Iwan Kurniawan, yakni Iwan Setiawan Lukminto, juga menjadi tersangka karena terbukti melakukan korupsi dana kredit dari Bank BJB dan Bank DKI untuk Sritex. 2 mantan pejabat Sritex lainnya, Diki Syahbandinata dan Alan Moran Severino, juga menjadi tersangka. Dari kalangan bank yakni Bank DKI ada ex-Dirut Zainuddin Mapa, ex-Direktur Bisnis Babay Farid Wazadi, dan ex-Direktur Teknologi dan Operasional Pramono Sigit. Dari Bank Banten dan Jawa Barat BJB, ex-Dirut Yudi Renaldi dan ex-Senior Executive VP Beni Riswandi juga menjadi tersangka. Dari Bank Jateng, 3 orang ditetapkan sebagai tersangka.
Mereka adalah ex-Dirut Supriyatno, ex-Direktur Bisnis Korporasi dan Komersial Pujiono, dan ex-Kepala Divisi Bisnis Korporasi dan Komersial Suldiarta. Akibat korupsi PT Sritex, negara ditaksir mengalami kerugian lebih dari 1 triliun rupiah yang diperoleh dari total kredit yang diberikan bank-bank daerah tersebut kepada Sritex. Kenaikan pajak juga terjadi di beberapa daerah di Indonesia dari 300%, bahkan ada yang hingga 1000%. Informasi yang akan hadir usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sindo Sore. Ini mereka yang punya semangat belajar namun hanya jadi impian. Mari budayakan membaca dan perjuangkan mereka agar gemar membaca sejak dini. Terus berikan bantuan fasilitas rumah baca agar mereka giat belajar dan semakin pintar. Kami peduli dan melangkah maju agar lebih banyak lagi yang gemar membaca sejak. Tidak hanya isu pemakzulan, Bupati Pati Sudewo juga digoyang kabar tak sedap lainnya. Namanya diduga terseret dalam kasus korupsi di tubuh Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Nasib Bupati Pati Sudewo di ujung tanduk setelah jabatannya saat ini diambang pemakzulan. Kini namanya diduga terseret dalam kasus korupsi di Kementerian Perhubungan. Bupati Pati Sudewo diduga menerima aliran uang dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung KPK Jakarta. Ya, benar, saudara SDW merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran komitmen fee terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta ya yang kemarin kita sampaikan terkait dengan update penahanan salah satu tersangkanya yaitu saudara R. Nanti ya kita lihat kebutuhan dari penyidik. Tentu jika memang dibutuhkan keterangan dari yang bersangkutan akan dilakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan tersebut. Penyidik KPK kini masih mendalami dugaan keterlibatan Sudewo dan akan melakukan pemeriksaan untuk meminta keterangan. Pada April 2025, Sudewo melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Tercatat Sudewo memiliki total harta sebesar 31,5 miliar rupiah. Paling besar harta Sudewo ada pada kepemilikan properti tanah dan bangunan senilai 17 miliar rupiah. Dia tercatat memiliki 31 bidang tanah dan bangunan di Pati, Surakarta, Yogyakarta, Bogor, Wonogiri, Pacitan, Depok, Blora hingga Tuban. Kemudian dia juga memiliki 8 alat transportasi terdiri dari 6 mobil dan 2 motor senilai 6,3 miliar rupiah. Sudewo juga memiliki surat berharga senilai 5,3 miliar rupiah serta uang tunai senilai 1,96 miliar rupiah. Sudewo juga memiliki harta bergerak senilai 795 juta rupiah dan tercatat tidak memiliki utang. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. KPK melakukan operasi tangkap tangan dalam dugaan korupsi di tubuh PT Inhutani 5 yang merupakan anak perusahaan BUMN Perhutani. 9 orang ditetapkan sebagai tersangka termasuk petinggi Inhutani. Salah satu tersangka yang terjaring OTT yakni Dirut PT Inhutani, Diki Yuwana Radi. KPK juga menetapkan sejumlah orang dari pihak swasta sebagai tersangka. Para tersangka ditangkap di 4 lokasi berbeda. OTT tersebut dilakukan berkaitan dengan dugaan suap pengurusan izin pemanfaatan kawasan hutan di Lampung oleh PT PML terhadap Inhutani. Tidak hanya menetapkan 9 tersangka, KPK juga menyita uang sebesar 2,4 miliar rupiah dan 2 unit mobil mewah. Pada Agustus 2024, PT PML melalui saudara DJN selaku direktur utama mengeluarkan uang senilai 4,2 miliar
untuk pengamanan tanaman dan kepentingan PT INH ke rekening PT INH. Pada saat yang sama, Saudara DIC selaku Direktur Utama PT INH diduga menerima uang tunai dari Saudara DJN senilai 100 juta rupiah yang digunakan untuk keperluan pribadi. Jadi sudah mulai ada suapnya ya di sekitar bulan Agustus 2024. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah 2 lokasi terkait pengusutan kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan haji 2023-2024. Kedua lokasi yaitu kantor Kementerian Agama dan rumah milik pihak terkait kasus di kawasan Depok, Jawa Barat. Sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terlihat memasuki kantor Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama RI di kawasan Jakarta Pusat. Usai melakukan penggeledahan, para penyidik terlihat membawa 3 buah koper dan langsung memasukkannya ke dalam mobil. Dengan penjagaan ketat aparat kepolisian bersenjata lengkap, para penyidik KPK langsung meninggalkan kantor Kemenag. Penggeledahan sendiri tak hanya di kantor Kemenag. KPK juga menggeledah rumah milik pihak terkait kasus-kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan haji 2023-2024. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan penggeledahan berlangsung di 2 lokasi. Pertama, rumah pihak terkait yang berlokasi di Depok, di mana penyidik mengamankan 1 unit kendaraan roda 4 serta beberapa aset. Sementara penggeledahan kedua di kantor Kemenak, tim penyidik mengamankan barang bukti berupa dokumen dan BBI. Dalam perkara ini, KPK mencegah mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas dan 2 orang lainnya bepergian ke luar negeri guna mengusut perkara dugaan korupsi penetapan kuota haji 2024.